Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dikhianati istri, diganti model cantik, bagian kedua. Ridwan tidak bisa mengontrol emosi. Ia bertanya dengan nada suara yang menggertak dan napas yang menderu tidak beraturan. Mata pria itu memerah menahan air mata dan amarah. Ayah, ibu. Suci terbangun karena mendengar suara sang ayah. Gadis kecil itu menghampiri orang tuanya seraya menggosok-gosok mata. Fani langsung menggendong Suci dan mengusap punggungnya supaya sang anak tertidur kembali, tetapi usahanya tidak berhasil. Suci malah menatap sang ibu sambil mengerutkan dahi. Ibu mau kemana? Kok, pagi-pagi sudah rapi? Ibu mau pergi kerja lagi, sayang. Nanti ibu akan pulang dengan membawa lebih banyak mainan, balas Fani seraya membelai rambut Suci yang panjang dan ujungnya bergelombang. Tapi Suci masih ingin main sama ibu, Suci kangen sama ibu. Anak itu berbicara dengan polos dan lugu sambil terisak. Fani memeluk sang anak dengan erat. Sekuat tenaga ia menahan air mata, sedangkan Ridwan hanya diam terpaku dengan kedua tangan yang mengepal. Pikiran pria itu sangat kacau dan hatinya terluka oleh permintaan sang istri. Fani terus memaksa supaya Ridwan mau menandatangani surat cerai itu. Aku melakukan semua ini hanya demi anak kita. Jadi, mohon. Tolong mengerti. Untuk Suci, aku akan melakukan apapun asal dia hidup bahagia. Dia tidak akan bahagia kalau orang tuanya berpisah, gertak Ridwan sambil memegang erat surat perceraian tadi. Suci disuruh bermain keluar untuk menunjukkan mainan-mainan baru yang dibawa sang ibu kepada teman-temannya. Jadi, ia tidak melihat atau mendengar pertengkaran antara Ridwan dan Fani. Mulai sekarang, kamu harus diam di rumah, tidak usah bekerja. Biar aku yang akan bekerja keras. Dan jangan berpikir kalau aku akan menceraikan kamu. Itu tidak mungkin. Bukankah kita dulu menikah karena saling mencintai, tetapi kenapa gara-gara masalah ekonomi kita melupakan perasaan dan janji kita? Air mata pria itu menetes tidak terasa saat ia berbicara seperti itu. Iya, aku mencintai kamu, Mas. Tapi, aku tidak bisa melihat anakku sedih karena tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan seperti teman-temannya. Jadi, tolong jangan egois dan jangan munafik. Kita itu butuh uang untuk hidup lebih baik. Aku bisa hidup susah, tetapi aku tidak akan membiarkan anakku susah. Dia harus hidup layak dan semua keinginannya harus terpenuhi. Sang istri bersikeras dengan keinginannya untuk bercerai. Keputusan wanita itu sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Ridwan mengusap wajah seraya beristighfar supaya hatinya yang panas menjadi dingin dan ia bisa berpikir dengan jernih. Kalau kamu ingin bekerja untuk membantuku supaya bisa memenuhi kebutuhan anak kita, kenapa kamu harus meminta cerai? Baiklah, aku izinkan kamu bekerja lagi, tetapi kita jangan sampai bercerai. Demi Suci, aku mohon. Ridwan bersimpuh di kaki sang istri sambil menangis terseduh-seduh. Hati Fani berdesir melihat suaminya seperti itu. Namun, ia kukuh ingin bercerai dengan alasan demi anak. Ridwan sama sekali tidak mengerti alasan sang istri. Wanita itu berkata demi anak dan supaya bisa bekerja dengan bebas kalau bercerai dengan Ridwan. Sebenarnya, apa pekerjaan sang istri di kota sampai berpikir seperti itu? Meskipun dengan berat hati dan karena merasa belum bisa memenuhi kebutuhan sang anak, pria itu akhirnya menuruti keinginan istrinya untuk bercerai. Fani ternyata sukses memojokkan sang suami hingga ia berhasil meminta cerai. Setelah berpamitan kepada anaknya, ia pun pergi dengan membawa surat cerai yang sudah ditandatangani oleh Ridwan. Suci menatap panjang sang ibu yang berjalan semakin jauh meninggalkannya. Ia berharap, sang ibu akan cepat kembali dan bermain bersama lagi di rumah sederhana mereka yang hanya terbuat dari bilik bambu. Ridwan melamun sambil melihat foto pernikahannya dengan Fani yang menempel di bilik kamar. Ia merasa menjadi suami dan ayah yang buruk, karena tidak bisa menghidupi keluarga kecilnya dengan layak seperti yang diinginkan Fani. Tangan kecil sang anak yang memegang bahu Ridwan berhasil membuat pria itu tersentak kaget. Ia menoleh ke arah Suci sambil tersenyum. Ayah kangen sama ibu, ya? Tenang aja, nanti juga ibu kembali lagi ke sini, kok, ucap gadis itu dengan raut wajahnya yang polos.
Ridwan langsung memeluk sang anak sambil meneteskan air mata. Iya, sayang, ibu pasti kembali. Kaki pria itu berjalan terseok saat pulang bekerja, seolah tidak ada tenaga yang tersisa karena separuh jiwanya telah memutuskan untuk pergi. Meskipun hatinya sangat hancur, Ridwan harus tetap tegar dan terlihat baik-baik saja di depan sang anak. Sudah lama Suci tidak menanyakan kapan ibunya pulang. Mungkin karena terobati oleh banyak mainan yang dibawa Fani. Setiap hari, gadis kecil itu bermain dengan mainan barunya. Namun, tetap saja mainan-mainan itu tidak bisa menggantikan posisi sang ibu. Suci yang sedang melihat foto ibunya sambil menopang Gadu menghela napas panjang. Kemudian, ia melirik ke arah sang ayah. "Yah, aku masuk sekolahnya kapan? Masih lama atau tidak?" tanya gadis kecil itu. "Sebentar lagi, kok. Emangnya kenapa?" Ridwan bertanya balik sambil mendudukan sang anak di pangkuannya. "Berarti ibu sebentar lagi akan pulang. Kan, ibu pernah bilang mau anterin Suci ke sekolah tiap hari." Mata gadis kecil itu berbinar. Ia sangat yakin kalau ibunya tidak akan berbohong. "Iya, kamu betul. Sekarang kita berdoa aja ya, semoga ibu sehat selalu." Ridwan menggendong sang anak dan menyuruhnya tidur. Setelah anaknya tertidur, pria itu duduk di balai depan rumah sambil menghisap rokok. Sesekali, ia mengacak rambut karena masing pusing memikirkan Fani. Wati tiba-tiba datang menghampirinya. "Wan, ini ada titipan uang dari Fani. Maaf katanya dia tidak bisa pulang bulan-bulan ini." Karena penasaran, Ridwan pun menanyakan apa pekerjaan Fani di kota sampai dia meminta diceraikan. Wati meyakinkan bahwa wanita itu hanya bekerja menjadi pelayan di restoran. "Apa tidak ada laki-laki yang mendekatinya?" tanya Ridwan menyelidik. Tidaklah, kamu jangan khawatir, pokoknya dia baik-baik saja dan aman di sana," balas Wati sedikit gugup. Kemudian, wanita yang rambutnya dicat kuning itu pamit pulang. Setiap bulan, Fani hanya menitipkan uang kepada temannya Wati untuk kebutuhan Suci, tetapi dia belum pulang juga menengok sang buah hati yang sudah sangat merindukan sosoknya. Hingga pada suatu hari, gadis kecil itu menangis terus-menerus ingin bertemu dengan wanita yang sudah melahirkannya. Suci seperti itu karena ada temannya yang bilang kalau sang ibu tidak akan pernah pulang lagi. Karena anaknya terus menangis bahkan mengamuk ingin bertemu Fani, Ridwan pun memaksa minta alamat tempat kerja mantan istrinya kepada Wati. Wanita itu tidak tega melihat Suci, akhirnya ia memberikan alamat yang dipinta Ridwan. Tidak tunggu lama, besoknya pria itu langsung mengajak sang anak pergi ke kota untuk menemui orang yang sangat ia rindukan. Suci sangat menikmati perjalanannya. Mata gadis itu terus menatap keluar jendela kereta sambil tersenyum membayangkan wajah sang ibu. Suci ketiduran di kereta karena kelelahan. Perjalanan dari kampung ke kota yang dituju memang lumayan jauh. Sekitar 4 jam perjalanan, mereka pun sampai. Gadis kecil itu berlari tidak sabar ingin bertemu ibunya. Kesana kemari Ridwan menanyakan alamat sambil menunjukkan secuir kertas kepada semua orang yang ditemuinya. "Itu ibu, ya." "Di sana," teriak sang anak seraya menunjuk. Ridwan pun melihat ke arah yang ditunjuk Suci. Fani yang sedang berdiri di depan restoran sedang memainkan ponsel terlihat terkejut saat melihat mantan suami dan anaknya ada di situ. Ia langsung menghampiri mereka dan menarik pria itu ke tempat sepi. "Kamu ngapain kesini segala?" Fani menggertak Ridwan. Wajah wanita itu mendadak memerah. "Suci kangen sama ibu," ucap gadis kecil itu sambil memeluk ibunya. Fani malah langsung membekap mulut sang anak. "Jangan panggil saya ibu di sini." Ridwan terkejut mendengar perkataan Fani. Apa maksudnya Suci tidak boleh memanggilnya ibu? Sang anak pun terlihat kecewa dengan perlakuan ibunya. "Suci nangis terus ingin ketemu sama kamu. Dia kangen sama kamu," ungkap Ridwan yang memegang erat tangan anaknya. Fani melihat ke sekitar dan beberapa kali mengusap keningnya sendiri yang dibanjiri oleh keringat dingin. Ia sangat panik dan kebingungan. "Pergi dari sini sekarang juga," bentak Fani. Bersambung.